Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel Pran TV, yang mana di sini akan selalu menemani Anda dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Cinta Setelah Cinta yang tentunya semakin hari semakin menegangkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini. Oke guys, dengan kesempatan ini saya akan menceritakan di mana kali ini sosok Rudolf yang mana ia telah mengetahui tentang kebusukan Roberto, yang mana pada saat ini ya guys, ia telah mengetahui yang mana anak buahnya tersebut telah menjadi pengkhianat, yang mana anak buah Rudolf tersebut yang telah menjadi pengkhianat karena telah dipengaruhi oleh Roberto. Dan kali ini Rudolf yang mengetahuinya ia sangat marah ya guys, sehingga kali ini Rudolf pun akan mencari keberadaan Roberto dan akan membalasnya tentunya dengan yang sama ya guys. Ketika Rudolf hendak mencari Roberto, saat itu ia mendapatkan telepon guys dari seseorang, dan ternyata guys itu adalah Ben, yang mana kali ini Ben mencoba untuk menelpon Rudolf, dan Rudolf pun menanyakan tentang keperluan Ben kali ini, sehingga Ben pada saat itu pun mengatakan tentang kebusukan papa angkatnya yaitu Roberto dan kelicikan anaknya atau adiknya yaitu Billy. Namun di sini Rudolf tak menghiraukan semua perkataan. Namun di sini diperjelas kembali oleh Ben tentang dirinya, yang mana Roberto akan menyingkirkan Rudolf, bahkan akan menyingkirkan Arya atau anaknya, dan mungkin juga cucu-cucu kembarnya, anak dari Arya yang berada dalam kandungan Starla saat ini. Dan di sana pun Ben mengatakan kepada Rudolf dengan perkataan paman guys, sehingga membuat Rudolf sangat terkejut mendengar perkataan tersebut, dan ia pun mencoba untuk mengorek sampai Ben harus mengatakan kepada dirinya tentang paman. Namun di sini Ben pun menceritakan tentang ini, tentang Rudolf yang sebenarnya, bahwa Rudolf adalah saudara Roberto, meskipun kali ini teman atau Rudolf adalah anak haram dari hasil perselingkuhan kakek Hasyim Kusnadi, yang mana pada saat itu Hasyim Kusnadi berselingkuh bersama nenek Sundari, hingga kali ini mempunyai anak yaitu paman Rudolf. Dan kali ini ia tidak percaya tentang perkataan Ben saat itu. Namun di sini Ben pun menjelaskan mengapa sampai Roberto ambisi untuk menghilangkannya atau mencoba untuk membunuhnya dan anak-anak atau cucu-cucunya, karena Roberto tidak mau berbagi warisan dari Pak Hasyim Kusnadi, yang mana pada saat itu telah dihibahkan harta tersebut sebanyak 50% untuk Rudolf, dan Ben pun mengatakan itulah alasan Roberto ingin melenyapkannya. Lalu bagaimana ya guys tentang tanggapan Rudolf? Sedangkan saat itu ia membahas tentang pengacara Pak Hasyim Kusnadi, dan saat itu tampaknya guys Rudolf mulai serius mendengarkan perkataan Ben kali ini, dan ia pun bertanya guys kepada Ben apakah maksudnya hingga ia mau menceritakan semua ini terhadapnya dan apa yang diinginkan oleh Ben. Dan di sini Ben pun mengatakan kepada paman Rudolf tersebut karena saat ini Ben tidak mencari keuntungan, karena di sini ia memang tidak berdaya karena ia kali ini telah di dalam penjara dan tak bisa berbuat apa-apa.
Dan alasan menceritakan ini kepada Rudolf karena ia tidak mau hancur sendirian guys. Dan ia ingin melihat Roberto sebagai papa angkatnya tersebut dan juga Billy ikut merasakan kehancuran yang sama persis dengan dirinya. Lalu kali ini dan di sanalah sehingga membuat Rudolf berpikir tentang siapa dirinya ya guys yang sebenarnya. Dan apakah tindakannya setelah tahu tentang jati dirinya yang mana dirinya tersebut adalah keturunan Pak Hasyim Kusnadi. Bahkan dirinya bukanlah Rudolf Haidar guys, namun dia adalah Rudolf Kusnadi guys. Baiklah, sebelum saya lanjutkan cerita ini, saya sarankan tonton terus sampai selesai. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya, dan lonceng notifikasinya agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita tentunya ya guys. Baiklah, kita lanjutkan kembali ceritanya. Lalu pada saat itu di mana Rudolf tampaknya sangat murka guys atas kelicikan Roberto saudaranya. Sehingga membuat Roberto serakah tidak mau berbagi hartanya, yang mana sebagian harta tersebut adalah haknya guys. Dan kali ini Rudolf akan membalasnya tentunya ya guys, dan akan mengambil alih harta tersebut yang mana haknya, bahkan bisa jadi Rudolf akan lebih kejam dari Roberto. Lalu di sisi lain ya guys, di mana saat ini rencana Rudolf pun telah dijalankan tentunya, yang mana ketika Roberto sedang tertidur, namun kali ini ia terbangun dari tidurnya karena pada saat itu banyak asap di kamarnya guys, sehingga ia sampai keluar kamarnya tersebut. Dan saat itu pun ia memanggil anaknya Billy, sehingga pada saat itu Billy pun demikian. Dan Billy saat itu merasakan bahwa di tempat tersebut banyak sekali asap, dan Billy heran dengan asap tersebut dan siapakah yang melakukannya. Dan Pak Roberto pun berpikir bahwa di sini telah terjadi kebakaran, sehingga Pak Roberto dan Billy pada saat itu hendak pergi meninggalkan tempat tersebut dan akan menyelamatkan diri. Namun sayang guys, ternyata pada saat itu apinya pun semakin membesar, sehingga ketika mereka hendak keluar, namun pada saat itu reruntuhan rumah pun jatuh guys, hingga sampai menimpa Pak Roberto, sehingga pada saat itu Pak Roberto terjebak oleh reruntuhan tersebut. Dan pada saat itu pun Billy mencoba untuk menyelamatkan papahnya Roberto, namun sayang guys, itu tidak berhasil, sehingga membuat Billy yang sangat panik dan ia berpikir tentang harta yang telah dirasakannya dan tak mungkin akan tenggelam begitu saja ya guys bersama papahnya di tempat tersebut. Karena mereka terjebak oleh api yang sangat besar, sehingga Billy memutuskan untuk meninggalkan papahnya Roberto. Ketika itu ia lari keluar, namun saat itu Roberto pun menarik kakinya guys dan meminta tolong untuk membawanya. Namun sayang guys, saat itu Billy kekeh mencoba untuk meninggalkan papahnya karena ia tidak mau celaka pada saat itu, hingga akhirnya Billy lari sampai terbirit-birit guys. Lalu apa yang terjadi ya guys? Akhirnya Roberto sangat kesal terhadap anaknya karena Billy tidak menyelamatkannya, sehingga ia mengatakan kepada Billy bahwa ia anak durhaka. Ketika Billy di luar, ia sangat bahagia meskipun ia tidak tega terhadap papahnya yang ditinggalkan, dan ia merasa berdosa dalam hati kecilnya. Ia meminta maaf kepada papahnya ya guys. Dan Billy pun tidak ingin kehilangan hartanya. Lalu pada saat itu guys, di mana api mulai mengecil, namun Roberto masih terjebak oleh reruntuhan, di sanalah Rudolf pun menemuinya guys,
Bahkan ia mengatakan tentang kebusukannya, dan kali ini ia memang mengakui bahwa Roberto adalah kakaknya. Namun di sini guys, karena kejahatan Roberto terhadapnya sehingga membuat Rudolf marah guys. Dan kali ini ia pun mencoba untuk menceritakan tentang harta warisan tersebut. Sehingga ia pun menyuruh Roberto untuk menandatangani surat tersebut, yaitu surat kuasa harta dari Hasyim Kusnadi. Mulanya pada saat itu Pak Roberto guys tidak mau menandatangani. Namun di sini Rudolf akan meninggalkannya guys, dan apakah yang terjadi guys? Akhirnya Roberto pun memanggilnya kembali dan menyetujui tentang tanda tangan surat tersebut. Dan lebih parahnya lagi guys, hartanya kali ini tidak dibagi 50%, namun kali ini seluruh harta Hasyim Kusnadi jatuh ke tangan Rudolf. Meskipun demikian, namun pilihan Roberto ia ingin menyelamatkan diri terlebih dahulu, meskipun ia tidak rela harta tersebut dikuasai oleh Rudolf dan Arya. Dan ia memohon untuk menyelamatkannya tentunya dari keruntuhan, dan Rudolf pun menyuruh mereka untuk membantu Roberto. Saat itu, namun ketika mereka mengangkat kayu-kayu yang menindih tubuh Roberto tersebut ketika hendak berjalan keluar, namun guys sayang, saat itu kelicikan Roberto pun masih terjadi guys, dan ia mencoba untuk merebut kembali surat tersebut meskipun dirinya tidak berdaya. Lalu pada saat itu Rudolf pun melakukan tindakan-tindakan keras tentunya ya guys, sehingga Rudolf pun menendang Roberto hingga terjatuh kembali. Dan naasnya pada saat itu Roberto pun tertimpa kembali oleh reruntuhan, sehingga membuat Roberto hancur saat itu ya guys. Dan apakah yang terjadi? Karena Rudolf pun pada saat itu pun pergi meninggalkannya, hingga Roberto tak sadarkan diri. Ketika duduk setiba Rudolf di luar pada saat itu, ledakan pun terjadi guys. Lalu apakah yang terjadi? Akankah Roberto masih hidup saat ini, atau tentunya sudah tiada guys? Karena ledakan tersebut sangat keras sampai menghancurkan rumah tersebut tentunya ya guys. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini dulu ceritanya. Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.